Hai teman-teman semua, hari ini aku mau sharing tentang diabetes mellitus. Jadi sebenarnya kenapa aku sharing ini itu karena aku lihat, kalau kalian pernah lihat ya FYP kalian yang namanya Margo. Jadi Margo ini dia itu penderita diabetes mellitus tipe 1 gitu. Jadi aku pengen sharing-sharing ke teman, bukan sharing sih, aku lagi cari-cari tentang diabetes mellitus, jadi aku mau sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi apa sih diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah kondisi di mana glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Padahal sel tubuh kita itu butuh glukosa untuk diolah menjadi energi. Karena kita kan butuh energi ya. Jadi sel-sel tubuh kita itu nggak bisa menghasilkan energi, yang biasanya akan menyebabkan lemas gitu untuk penderita diabetes. Jadi diabetes itu ada dua. Yang pertama diabetes mellitus itu ada dua. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, yang kedua diabetes mellitus tipe 2. Jadi kalau diabetes mellitus tipe 1 itu adalah kondisi di mana tubuh penderita tidak dapat menghasilkan insulin. Jadi ini bersifat genetik, atau ya maksudnya dari bawaan lahir gitu, bukan karena lifestyle kehidupannya gitu. Selain genetik, ya maksudnya penyebabnya itu adalah genetik atau autoimun gitu. Jadi teman-teman pernah dengar nggak kalau autoimun itu kondisi di mana antibodi dalam tubuh kita yang harusnya berperan untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam serangan, itu malah menyerang tubuh kita sendiri gitu. Jadi antibodi kita yang kita sebut di kasus ini adalah sel T. Sel T ini akan menyerang pankreas kita. Nah, di pankreas kita itu terdapat sel-sel beta di dalam pankreas. Nah, sel T ini menyerang sel beta kita, yang mana ternyata sel beta ini menghasilkan insulin. Nah, ketika sel T ini menyerang sel betanya rusak, nah insulinnya akhirnya nggak bisa diproduksi. Akhirnya para penderita diabetes mellitus ini pun jadi harus membutuhkan bantuan insulin dari luar untuk mendapatkan energi gitu. Jadi kalau misalnya penderita diabetes mellitus itu biasanya akan mengalami lapar yang lebih sering, terus haus, terus urinnya lebih sering, pipisnya lebih sering gitu. Jadi banyak gejala-gejala yang terjadi pada penderita diabetes mellitus ini. Nah, biasanya itu kalau penderita diabetes mellitus itu akan mengalami 4 gejala, yaitu polifagia, poliuria, polidipsia, dan glikosuria gitu. Yang pertama adalah polifagia. Jadi polifagia ini di kondisi di mana tubuh kita itu kan tidak bisa menghasilkan energi ya, karena glukosanya itu terperangkap di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi mau nggak mau tubuh kita itu harus menghasilkan energi. Nah, syukurnya tubuh kita itu masih menyimpan cadangan lemak dan otot, atau kita sebut dengan protein. Akhirnya lemak-lemak yang kita punya itu dan otot yang kita punya itu akhirnya dipecah oleh tubuh untuk bertahan, biar tubuh kita itu dapat menghasilkan energi gitu. Biasanya penderita diabetes ini akan menjadi lebih kurus. Dia lapar terus, makan terus, tapi tubuhnya makin kurus gitu, karena karena glukosanya nggak bisa diubah menjadi energi gitu. Dan lemak dan ototnya itu makin lama makin dipakai untuk diubah menjadi energi. Selanjutnya adalah glikosuria. Hal ini adalah kondisi di mana urin kita mengandung glukosa gitu. Karena di dalam darah kita banyak glukosa, akhirnya pas di ginjal juga ditemukan glukosa juga yang ikut tersaring gitu. Sifatnya glukosa ini adalah osmosis, jadi pelarutnya itu makin
mengikuti kondisi yang lebih pekat gitu. Banyak cairan dalam tubuh kita ini akhirnya dibuang ke ginjal, padahal harusnya cairan tubuh kita ini tetap bertahan dalam tubuh kita untuk menyeimbangkan cairannya gitu. Tapi ini malah kebuang. Nah, ini menyebabkan kita penderita diabetes mellitus ini menjadi sering buang air karena itu tadi banyak cairan yang diserap dan akhirnya terbuang. Dan kenapa dan akhirnya menyebabkan polidipsi, yaitu rasa haus yang meningkat. Jadi karena cairan dalam tubuh kita itu makin banyak yang keluar, akhirnya kita pun cenderung haus terus gitu. Jadi orang-orang yang diabetes mellitus itu akan merasakan lapar yang berlebihan, haus yang berlebihan, pengen buang air kecil yang berlebihan begitu. Jadi kira begitu. Selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Maaf videonya tadi kepotong, jadi aku mau lanjut di sini. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu adalah diabetes yang disebabkan oleh lifestyle kita, yang buruk atau pola makan yang buruk gitu. Jadi kalau seseorang yang mengonsumsi makanan yang berlebihan seperti makan yang manis-manis itu cenderung akan mengalami diabetes mellitus jika tidak dibarengi dengan olahraga. Jadi kalau misalnya kita makan banyak terus nggak olahraga, itu akan menyebabkan kemungkinan besar akan menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 begitu. Jadi diabetes mellitus tipe 2 ini sering disebutkan sering disebutkan resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah kondisi di mana insulin itu nggak bisa bekerja dengan maksimal lagi gitu, karena jadi kondisinya itu adalah kita kan makan banyak nih. Nah, dalam tubuh kita itu glukosa meningkat di dalam darah kita. Nah, awal-awal karena kita makan banyak, insulin itu akan bekerja keras untuk memasukkan glukosa ke dalam sel kita untuk diolah menjadi energi. Tetapi karena tubuh kita itu sering menerima glukosa dalam kondisi yang lebih banyak, insulin kita itu pun akhirnya kelelahan dan nggak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel gitu. Jadi terjadi resistensi atau terjadi kegagalan memasukkan glukosa ke dalam sel gitu. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu tidak adanya insulin. Kalau diabetes mellitus tipe 2 ada insulin tapi tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi secara maksimal. Biasanya diabetes mellitus tipe 2 ini bisa diatasi dengan olahraga gitu. Jadi kalau misalnya kita makan terus kita beraktivitas, itu akan membantu tubuh kita gitu. Jadi berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 yang membutuhkan insulin gitu. Biasanya diabetes mellitus tipe 2 ini dibarengi obat sih sebenarnya. Jadi kalau orang tua aku gitu, kalau misalnya habis makan banyak, orang tua aku itu butuh obat untuk menetralkan glukosa darahnya begitu. Selanjutnya untuk membantu agar glukosa darah itu nggak meningkat drastis, kita bisa mengonsumsi makanan yang indeks glikemiknya itu lebih rendah gitu. Indeks glikemik adalah kondisi di mana waktu yang dibutuhkan makanan dipecah untuk menjadi glukosa gitu. Jadi kita butuh makanan yang indeks glikemiknya itu rendah, yang lebih lama untuk dipecah menjadi glukosa gitu. Biar antri gitu, nggak langsung serobot semua glukosanya di darah kita, jadi antri untuk dipecah menjadi glukosa, kira-kira gitu. Jadi makanan-makanan indeks glikemik yang rendah itu bisa teman-teman cari di Google, banyak banget. Tapi yang perlu kita ketahui, nasi itu indeks glikemiknya sangat tinggi. Jadi teman-teman pernah nggak sih makan, jadi teman-teman lapar nih, terus habis itu langsung
gemeteran karena saking laparnya, terus habis itu makan nasi. Itu biasanya langsung dalam berapa menit itu, nggak pakai lama, langsung fresh lagi tubuhnya. Karena ya selain karena makanan masuk ke lambung, tapi nasi ini cepat diolah menjadi glukosa gitu. Jadi orang-orang yang menderita diabetes mellitus itu disarankan untuk mengurangi mengonsumsi makanan, mengurangi mengonsumsi nasi gitu. Kira-kira mungkin itu yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Dadah.